Forest Program 4 adalah sebuah program yang berfokus pada sektor kehutanan dalam rangka mendukung upaya pelestarian hutan di Indonesia. Program ini dirancang untuk mendukung pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia dengan fokus pada keberlanjutan, rehabilitasi, dan pengelolaan hutan secara efektif. Selain itu, program ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi hutan dan lahan yang telah terdegradasi, melindungi ekosistem, serta memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Forest Program 4 adalah program kerjasama antara pemerintah Republik Federal Jerman dan pemerintah Republik Indonesia melalui Kreditanstalt Wederopbouw en Ontwikkelingsbank KfW. Forest Program 4 dilaksanakan di Subdas Mamasa dan Lansekap Taman Nasional Gandang Dewata. Dalam Subdas Mamasa terdapat Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Mamasa Tengah, Mamasa Timur, Provinsi Sulawesi Barat. Sementara itu, di bagian hilir daerah tangkapan air Bendungan Bakaru, terdapat KPH Sawito di wilayah Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Pada dasarnya Kabupaten Mamasa itu mayoritas penduduknya adalah petani, dan dengan hadirnya kegiatan Forest Program ini paling tidak membantu petani menyeimbangkan antara ekologi dan ekonomi masyarakat di sini. Nah, kalau kita bercerita tentang kegiatan FP4, ini persoalan jangka panjang. Jadi mesti ada lebih intens lagi edukasi ke masyarakat bahwa kegiatan ini selain menghijaukan kembali lahan, juga akan membawa ekonomi yang barangkali akan sama halnya dengan hasil dari menanam jagung, seperti itu. Ada beberapa tujuan utama sehingga program ini urgen untuk dilaksanakan. Secara umum dilakukan untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian tanpa merusak hutan, sehingga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan dapat terjaga. Tak hanya itu, program ini juga mendukung upaya untuk menjaga dan meningkatkan keanekaragaman hayati di kawasan hutan. Dan yang tak kalah penting, tetap memperhatikan aspek sosial, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan melalui berbagai macam kegiatan pemberdayaan. Sedangkan secara khusus, program ini bertujuan untuk mengatasi masalah volume sedimentasi yang berat di Sungai Mamasa, yang penyebabnya diasumsikan berasal dari praktik penggunaan lahan di hulu yang kurang memadai. Imbasnya, sejak awal beroperasi, pembangkit listrik tenaga air PLTA Bakaru 1 mengalami kendala sedimentasi di reservoir dan abrasi turbin di HPP akibat tingginya konsentrasi kuarsa di dalam air. Hal ini juga mengakibatkan tingginya biaya operasional yang dikeluarkan oleh PLTA. Masalah lainnya, bentang alam Gandang Dewata meliputi hulu Subdas Mamasa mengalami deforestasi dan degradasi fungsi lindung dari hutan. Pemicu utama deforestasi dan degradasi hutan tersebut adalah pertanian skala kecil, khususnya penyebaran tanaman komersial seperti kakao, jagung, kopi, dan nilam. Di Desa Melangkena Padang ini ada 11 desa yang mengambil air atau sumber air di Kecamatan Balla dan sebagian Kecamatan Sesayan Padang. Sehingga kalau Melangkena Padang ini tidak diperhatikan terkhusus penanaman pohon, maka ada banyak atau ada beberapa desa yang tidak bisa mendapatkan air. Apa yang dilakukan kegiatan FP4 ini bukan hanya sekedar penghijauan, tetapi akan membawa dampak yang bagus untuk masyarakat kalau kita laksanakan sesuai dengan prosedur atau SOP-nya. Kegiatan masyarakat, sebelum adanya kegiatan Forest Program 4 ini, masyarakat dominan bertani monokultur, yaitu dengan satu jenis tanaman.
Pada saat kegiatan program 4 ini masuk, masyarakat sudah melakukan pola tanam multikultur yang terdapat beberapa jenis tanaman di lokasi masing-masing. Manfaat kegiatan program 4 ini membuka pola pikir masyarakat serta meningkatkan nilai ekonomi masyarakat dalam menjaga kelestarian alam dan mengurangi sedimentasi yang terjadi di Subdas Mamasa. Sejak masuk di Mamasa dan Pinrang pada tahun 2021, Forest Program 4 ini telah menyalurkan sejumlah jenis bantuan yang dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, di antaranya agroforestry. Melalui ini, masyarakat diajak untuk menerapkan sistem pengelolaan lahan yang menggabungkan tanaman pertanian dengan pohon-pohon. Sistem ini tidak hanya meningkatkan produktivitas lahan, tetapi juga memberikan berbagai manfaat lingkungan seperti konservasi tanah, air, dan keanekaragaman hayati. Agroforestry dilakukan dengan menanam tanaman pagan seperti cabai, jahe, rumput gajah atau kacang-kacangan di antara barisan pohon buah-buahan atau pohon pelindung. Selain itu, juga dilakukan dengan cara menanam pohon-pohon di sepanjang batas lahan sebagai pagar hidup yang sekaligus menghasilkan produk seperti buah. Kami menanam tanaman itu karena kami lihat kondisi tanah di sini yang cocoknya tanam apa. Kenapa kami pilih alpukat sebagai tanaman utama? Karena memang alpukat di sini sangat cocok dan juga menunjang perekonomian masyarakat. Proses berbuahnya juga cepat. Ada 10 jenis tanaman kami usulkan. Dan setelah itu di ranking lagi menjadi 4 tanaman yang paling cocok di sini. Dan sehingga kami pilih itu alpukat yang paling cocok, kemudian kopi, kemudian uru, kemudian aren. Melalui agroforestry, warga desa penerima manfaat di Kabupaten Pinrang dan Mamasa berhasil merubah kondisi lahan mereka menjadi semakin beragam dan bermanfaat. Dari yang dulunya hanya berfokus pada tanaman tertentu saja, hingga akhirnya mulai mengisinya dengan berbagai macam jenis tanaman lainnya. Menurut mereka, agroforestry adalah solusi yang menguntungkan bagi masyarakat, ekosistem, dan ekonomi, sebab memberikan banyak manfaat baik dalam hal keberlanjutan pertanian, pengelolaan hutan, maupun ketahanan pangan. Sebagai pemerintah, saya sangat bersyukur karena awalnya lahan ini katakanlah lahan yang tidak berguna, namun dengan adanya kegiatan agroforestry ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dengan adanya tanaman jati putih, alpukat, kopi, dan juga jahe. Dan ini sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat. Rehabilitasi hutan dan lahan RHL. RHL adalah upaya untuk memulihkan kembali fungsi hutan dan lahan yang telah rusak melalui penanaman kembali pohon, pengendalian erosi, dan perbaikan kualitas tanah, sehingga dapat menstabilkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi hutan dan lahan yang telah mengalami kerusakan atau degradasi. Melalui RHL, kondisi lingkungan yang rusak dapat dipulihkan menjadi lebih baik, serta meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sumber daya alam. Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dengan luas 76 hektar. Lokasi Desa Makuang terpilih dalam kegiatan Forest Program 4 ini mengingat dalam lokasi ini merupakan lokasi yang menjadi bagian dari Subdas Mamasa, sehingga cocok untuk dilakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Kemudian kondisi di sini juga dalam hal ini kondisi tanah, iklim, dan sebagainya itu memenuhi syarat untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Berharap kepada anggota kelompok ataupun masyarakat mampu menjaga dan memelihara tanaman sehingga bermanfaat untuk peningkatan kualitas lingkungan, menjaga biodiversity atau keanekaragaman hayati,
mengurangi risiko bencana, peningkatan ekonomi lokal berkelanjutan, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang kelestarian. Hutan terjaga, masyarakat sejahtera, salam lestari. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat Pinrang dan Mamasa dalam RHL ini adalah membuat galian biogaliplak yang berfungsi untuk menahan erosi. Ketika sewaktu-waktu terjadi hujan deras, maka air yang mengalir dari hulu akan ditampung dan ditahan oleh biogaliplak, sehingga mampu mengurangi risiko terjadinya banjir ataupun longsor. Selain itu, endapan material yang terbawa arus dari hulu dan tertampung di galian biogaliplak dapat difungsikan sebagai pupuk untuk menjaga kualitas tanaman. Tujuan kami membuat biogaliplak ini karena ketika ada aliran air yang turun ke sini menampung dalam sedimen humus-humusnya sehingga air mengalir dengan baik karena ada batunya di bawah yang terus menahan kencangan air dari hulu. Sehingga ini biogaliplak ini ada sedimennya untuk menahan segala humus yang ada di depan ini, sehingga ketika full ini bak sedimen akan diangkat ke agro yang telah dikerjakan, ada penanaman alpukat dan juga durian dan juga kopi akan diangkat dan menjadi pupuk, sehingga keduanya ini ada efek baiknya. Ini bambunya dipasang ini akan tumbuh dan ini akan digunakan masyarakat ketika tumbuh dengan subur dan ini bisa bermanfaat kepada masyarakat. Ini merupakan kegiatan untuk menjawab tantangan dan permasalahan terkait wilayah das, ya khususnya dalam rangka penurunan sedimentasi di wilayah khususnya das Mamasa yang merupakan sumber dari energi khususnya untuk PLTA Bakaru. Persemayan Bibit Rakyat Berkelanjutan PBRB. Hal ini bertujuan untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam produksi bibit tanaman untuk kegiatan reboisasi dan penghijauan. Program ini merupakan bagian integral dari upaya pelestarian hutan dan peningkatan kualitas lingkungan. PBRB adalah langkah penting dalam mempercepat proses rehabilitasi hutan dan lahan dengan melibatkan masyarakat dalam produksi dan distribusi bibit berkualitas yang mendukung keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. PBRB sendiri merupakan kegiatan yang melibatkan masyarakat secara aktif untuk melakukan produksi bibit untuk melakukan penghijauan di lahan masyarakat. Dan saat ini saya sedang berada di salah satu lahan pemilik dari kelompok tani Rantedonan, yaitu Bapak Andreas Dima. Kita bisa lihat sendiri di belakang ada beberapa tegakan tanaman suren yang telah ditanam oleh kelompok tani hutan. Adapun 3 jenis tanaman yang telah ditanam dari KTH Rantedonan, yaitu ada jenis kayu suren, alpukat, dan juga kopi. PBRB yang ada di Rantedonan sendiri ini penanamannya dilaksanakan di area penggunaan lain atau APL, jadi benar-benar dilakukan pada lahan masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani hutan Rantedonan itu sendiri. Dan saat ini kelompok sudah memasuki pada tahun P3 kepemeliharaan untuk tahap kedua. Pelaksanaan kegiatan PBRB ini sudah dilakukan sejak tahun 2022. Sambung pucuk yang kami lakukan itu entrisnya berasal dari Jawa, entris yang pertama. Kemudian bibit batang bawah kami pesan dari Makassar, itu yang kami tunggu tumbuh baru kami sambung entris. Entris selanjutnya kami ambil dari pohon lokal yang kami anggap unggul untuk disambungkan di entris kami di KTH Rantedonan. Setelah kami melakukan sambung pucuk, bibit yang kami sambung pucuk itu kami bagikan ke anggota kelompok, lalu ditanam ke masing-masing kebun. Ada juga yang tanam di sekitar pekarangan. Keadaan
bibit kami di lokasi sekarang pertumbuhannya sudah mulai bagus, seperti suren yang tingginya kurang lebih 2 meter, kemudian alpukat juga sudah agak tinggi, dan kopinya sudah mulai bercabang. Melalui PBRB, masyarakat desa di Kabupaten Pinrang dan Mamasa merasakan sejumlah manfaat. Di antaranya, kelompok tani mendapat pasokan bibit yang stabil dan berkualitas untuk mendukung kegiatan reboisasi dan penghijauan. Selain itu, mereka juga dapat menjual bibit hasil produksi sehingga meningkatkan pendapatan keluarga. Hingga akhirnya pembibitan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan baru bagi masyarakat di daerah pedesaan Kabupaten Pinrang dan Mamasa. Kami berharap bahwa kegiatan ini bisa menunjang keberhasilan dari forest program itu sendiri dalam mengurangi sedimentasi yang ada di Subdas Mamasa. Jadi aspek lingkungan pun dapat, aspek ekonomi pun dapat, dan sosialnya pun dapat, sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeliharaan lingkungan. Payment for Environmental Service (PES). PES juga dikenal dengan sebutan imbal jasa lingkungan. Melalui ini, masyarakat yang berhasil melindungi hutan atau lahannya dari konversi menjadi lahan lain dapat menerima pembayaran sebagai kompensasi atas jasa lingkungan yang mereka berikan. Selain memberi keuntungan terhadap ekonomi masyarakat, PES juga mampu mendorong kesadaran masyarakat untuk mengisi lahan dan hutan mereka dengan aneka ragam tanaman yang berkualitas, khususnya yang berefek pada pelestarian ekosistem lingkungan. Jadi kita sekarang di lokasi PES, kegiatan ini itu namanya rehabilitasi lahan model PES, pola rehabilitasi lahan terbuka atau lahan kosong. Jadi di PES itu bukan hanya penanaman, ada juga pengukuran. Salah satunya itu pengukuran patok erosi. Jadi patok itu disebar di 10 hektar. Di patok itu pada awal tahun pertama mulai ada tanda, ada garis merah yang ditanam sejajar dengan tanah, dan seiring berjalannya waktu tanahnya itu akan mengalami penurunan dan masyarakat menjadi sadar bahwa ternyata penanaman jagung atau hanya satu jenis tanpa kayu-kayuan dan yang lainnya itu dapat mempercepat laju erosi. Oh, ini pengukur curah hujan Pak, gabungan dari PES juga, dan kami disarankan untuk memasang dari yang lahan terbuka, dan cara pengukurannya itu tiap hari dan tetap jamnya, dan kami juga akan lapor setiap bulan, dan harus dijumlah juga sekian hari yang ada curah hujan, dan ada juga yang cerah, ada juga yang mendung, begitu Pak. Ya, kami ini khususnya kelompok tanian KTH Resomangan di model lahan terbuka PES, kami sangat berterima kasih sama Pedas karena dia sudah membantu masyarakat. Mudah-mudahan berhasil lah. Khususnya di wilayah KPH Sawito, tahun ini mendapatkan 2 unit bantuan alat ekonomi produktif berupa 1 set mesin kopi yang terdapat di Desa Supiran dan Kelurahan Beteng. Manfaat adanya bantuan mesin kopi ini terutama di Desa Supiran dan Kelurahan Beteng agar dapat memproduksi lokal champion berupa kopi-kopi produktif yang ada di sekitar Subdas Mamasa, baik skala di Subdas Mamasa maupun di skala Kabupaten Pinrang. Mudah-mudahan dengan adanya mesin kopi yang kami dapatkan bisa menghasilkan kopi yang berkualitas dan mendapatkan legalitas yang bisa dipasarkan. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah Kelurahan Beteng. Kami berharap pemerintah akan terus bersama dengan kelompok-kelompok tani yang ada untuk boleh meningkatkan pendapatan dan tetap mempertahankan kelestarian hutan yang ada di wilayah kerja kami. Harapan kami adalah masyarakat juga bisa
secara berswadaya ya bisa memberikan pemeliharaan yang kontinu terus-menerus, sekalipun misalnya kegiatan Forest Program 4 ini selesai. Karena itulah yang kita harapkan sebenarnya. Hasil dari tanaman masyarakat, ya dia boleh pelihara, itu boleh berbuah, dia bisa jual, dan tentunya itu untuk peningkatan ekonominya yang lebih bagus dan secara kontinu. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan boleh berdampak terkhusus di Das Bakaru, dan mudah-mudahan di daerah Bakaru, karena yang paling kita sering dihubungi adalah bagaimana di Mamasa ini kenapa terlalu banyak sedimentasi. Nah, ini yang sementara kita perjuangkan. Mudah-mudahan 5-10 tahun ke depan Bakaru ini normal ketika gunung yang ada di Mamasa tidak jadi gondol. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan sesuai dengan yang kita cita-citakan, sehingga ke depan Hulu Sadang bisa kembali hijau, tidak ada lagi ekspansi pembukaan lahan, tetapi sekali lagi dengan catatan hutan lestari masyarakat sejahtera. Sebuah program yang bersumber dari Forest Program 4 tersebut dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Pinrang dan Mamasa. Baik itu dalam hal pelestarian hutan dan lahan, pemberdayaan potensi pertanian, peningkatan kesejahteraan masyarakat, hingga peningkatan nilai ekonomi hutan dan lahan. Sehingga harapan terhadap keberlanjutan program tersebut disuarakan oleh mereka demi keberlangsungan ekosistem lingkungan yang berkualitas dan bermanfaat. Selain itu, program ini juga menjadi solusi atau masalah volume sedimentasi berat yang terjadi di Sungai Mamasa agar pembangkit listrik tenaga air PLTA Bakaru 1 tidak lagi mengalami kendala sedimentasi dan abrasi, sehingga mampu menekan tingginya biaya operasional yang selama ini ditanggung oleh PLTA.